Alhamdulillah, Alhamdulillahil kabiril muta'al, al-munfarid bil azamati wal jalal, al-mutawahhid bistiqaqi wal nu'udil kamal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aina kuntum. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Jami' Khairul Huda yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun serdang kita, makam kita ditutup sementara sampai tanggal 17. Saudara kita kemudian melakukan aktivitas berdoa di depan pagar sambil berzikir, tahlil, bertahmid untuk kemudian memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun kita sebagian ke Masjid Khairul Huda, tentunya sesuai nama masjid kita Khairul Huda. Ditutup atau tidak, berdoa di makam ataupun di Masjid Khairul Huda, dari rumah atau dari mana saja, mudah-mudahan kita semua mendapatkan khairul huda, sebaik-baik petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sudah Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, mudah-mudahan sesuai doa kita setelah tarawih, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Semoga orang tua kita, babanya kita, ayahanda bunda kita, engkong encang encing kita yang sudah mendahului kita, sesuai doa kita 30 malam di Ramadan kemarin, ma'alladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan mereka tetap diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa, dikumpulkan ma'al anbiya, bersama para nabi, wasyuhada, orang-orang syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka yang terus mendapatkan nikmat dari Allah hingga akhirnya kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting bukan meributkannya, tapi yang terpenting adalah bagaimana Ramadan kita sebulan penuh kemarin hingga hari ini Syawal kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita yang sebulan penuh, qiyam kita yang 30 malam, juga zakat, infak, sedekah kita, dan seluruh baca Quran kita, mudah-mudahan bukan hanya untuk kita, akan tetapi untuk para guru kita, para orang tua kita, para orang-orang yang sudah mendahului kita. Mereka mendapatkan curahan nikmat dari amal ibadah kita, dan kita pun nantinya Allah berikan nikmat dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Mannarnya
bahwa mereka-mereka yang sudah melakukan aktivitas berpuasa penuh, qiyamnya penuh, baca Qur'annya, untuk kemudian di akhir daripada Ramadan dan Syawalnya, maka sesungguhnya mereka diberikan ainul basirah. Apa itu ainul basirah? Mata yang mampu mencermati, mata yang mampu mengamati, mata yang mampu menjadikan posisinya betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ahli tasawuf menganalogikan bahwa mereka yang lulus dan lolos puasanya, Ramadannya diterima, zakatnya diterima, sesungguhnya mereka yang mampu meletakkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang kenal dirinya, maka dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tahu siapa dirinya, maka dia akan tahu siapa Tuhannya. Jangan pernah kita berharap mengenal Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan Tuhan kita, tapi kita kemudian tidak mengenal diri kita. Maka orang tasawuf menyatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu, faham dirinya, seperti apa dirinya, maka dia akan faham seperti apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh kita untuk kemudian galau, risau dengan apa yang terus kemudian kita pikirkan. Yang terpenting adalah bagaimana apa yang kita pikirkan Allah Subhanahu wa taala masih meletakkan kita seperti orang-orang yang kemudian wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta untuk ditunda sejenak, bukan 1 menit, bukan 1 detik, tapi sesaat untuk ditunda. Agar apa? Fa atasaddaqu wa akum minas salihin, agar aku masih bisa bersedekah dan menjadi orang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka-mereka yang mendapatkan ainul basirah, mata yang mampu mencermati, mata yang mampu melihat dirinya, bukan orang lain, dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang mampu mentazkiyah dengan 3 tazkiyah. Apa itu? Yang pertama adalah tazkiyatul aqidah, tazkiyah teologi, tazkiyah keyakinan. Betapa kita tadi sudah melakukan salat qabliyah, sebelumnya tahiyatul masjid. Bisa diperhatikan yang salat tahiyatul masjid, yang salat qabliyah, pasti tangannya diangkat kedua-duanya. Belum pernah kita lihat orang salat tangannya 1 doangan diangkat. Itu artinya Rasul sampaikan ketika mereka sudah mengangkat tangannya keduanya, innama ataqabbalus shalah liman tawaddu'a li azamati. Aku terima salatnya seseorang, puasa, ibadahnya, baca Qur'annya, qiyamnya, ketika tawaddu'a li azamati, sudah meletakkan dirinya di bawah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, tidak lagi menganggap dirinya atau orang lain jauh lebih rendah dari dia. Tetapi kita menganggap diri kita serendah-rendahnya, seburuk-buruknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang bisa mengangkat tangan kita keduanya adalah kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar yang kemarin kita dengungkan, Allahu Akbar yang kemarin kita agung-agungkan, Allahu Akbar yang kemudian kita memulai salat kita, Allahu Akbar yang kemudian kita memulai sesuatu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita mengorbankan apapun yang kita punya, tentunya dengan kalimat Allahu Akbar. Maka bukan lagi terjemahan Allah Maha Besar, tapi bahwa ketika kita sudah menyatakan Allahu Akbar, itulah yang disepakati ulama, bukan Allah Maha Besar, akan tetapi masih wallah asgor wa asgor wa asgor. Apapun selain Allah itu kecil, lebih kecil dari apa yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menyatakan kita kecil di hadapan Allah,
akidah kita tertazkiyah bahwa masih wallah. Ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, bukan lagi Allah Maha Besar, akan tetapi masih wallah asgor wa asgor wa asgor. Apapun kesalahan saudara kita, apapun yang jelek di mata kita, apapun yang kita anggap rendah di hadapan kita, sesungguhnya itu adalah lebih rendah dari apa yang kita pikirkan. Asgor wa asgor wa asgor, lebih kecil, lebih rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang kemudian menjadi pemimpin punya kekuasaan, baik kita memimpin diri kita, memimpin keluarga kita, ataupun pemimpin-pemimpin lain di negara kita, itu biasanya pemimpin lebih cenderung zalim kepada orang lain. Kita ketika memimpin diri kita, terkadang kita juga zalim dengan diri kita. Azan berkumandang kemarin ketika Ramadan, kita ke masjid. Kalau sekarang tanggung kita lagi ngopi, lagi ngerokok, itu artinya kita zalim sama diri kita. Kemarin kita nikmat beribadah Ramadan, tapi kalau sudah sekarang, boleh jadi mohon maaf, kita mengarahkan saudara kita, keluarga kita, anak istri kita untuk lebih dulu berlebaran ketimbang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin cenderung zalim karena apa? Akidahnya tidak ditazkiyah. Ketika akidahnya ditazkiyah bahwa Allah berikan satu kepemimpinan, kita diberikan satu kekuasaan, kuasa pada diri kita, kuasa pada anak kita, kuasa pada istri kita, kuasa pada saudara kita, siapapun di antara kita, sesungguhnya kita sedang kemudian menzalimi mereka sebelum kita mentazkiyah akidah kita. Ketika kita mentazkiyah akidah kita, sesungguhnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita satu furqan, satu huda, satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita kemudian lebih baik, lebih bersyukur dari apa yang pernah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak saudara kita, jangankan saudara, abang kita mungkin sudah enggak ada di hadapan kita, atau mungkin keluarga kita, orang yang setiap hari kemudian menyapa kita, toh hari ini sudah tidak ada lagi di hadapan kita. Sekonyong-konyong ajal itu datang, sekonyong-konyong kita merasa entar dan nanti, itu kita sedang menzolimi diri kita. Padahal belum tentu kita kemudian bisa hidup 2-3 hari ke depan. Sesungguhnya kita bisa mentazkiyah itu dengan tazkiyah akidah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa masih wallah asgor wa asgor wa asgor, semua kecuali Allah adalah kecil di hadapannya. Yang kedua, kita bisa mentazkiyah diri kita. Kalau tadi akidah kita, ini mentazkiyah diri kita. Satu ketika seorang perempuan Ghamidiyah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, asabtu haddan. Wahai Rasul, aku telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul bertanya, mada asabti? Kamu ngapain emang? Laqad zannaitu, aku sudah berzina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saat ini aku hamil. Tolong berikan aku hukuman, tolong berikan aku pensucian, agar apa yang aku lakukan bisa gugur kesalahanku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasul? Irji'i anti hatta talidi, pulanglah kau ke rumahmu sebelum akhirnya insya Allah kau akan melahirkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya Rasul tidak melakukan hukuman kepada mereka yang kemudian sedang hamil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sudah melahirkan, datang lagi kepada Rasul. Ya Rasulullah, aku datang lagi, aku yang pernah berzina. Apa kata Rasul? Irji'i anti hatta taftini, pulanglah kalian, pulanglah kau sampai kau bisa menyusui anakmu. Itu artinya Rasul tidak menghukum mereka yang sedang menyusui. Kenapa? Anaknya tidak berdosa.
emaknya boleh berdosa, anaknya tidak berdosa. Jangan limpahkan kesalahan kita kepada anak kita, bahwa kemudian Rasul tidak menghukum orang yang sebelum akhirnya melahirkan dan akhirnya menyusui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah selesai 2 tahun menyusui, datang kepada Rasul, "Ya Rasul, aku yang dulu berzina." Kemudian aqimtul lahul had. Rasul kemudian menghukumnya dengan rajam. Ketika dihukum dengan rajam itulah Rasul akhirnya ada Khalid bin Walid, ada kita kenal khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, yang kemudian Umar ibn Khattab pun hadir. Ada Umar ibn Khattab, ada Khalid bin Walid. Ketika sedang dirajam, fan fajarat, keluar darah dari perempuan ini. Karena apa? Dirajam. Ketika itu Khalid bin Walid tidak mampu menahan perasaannya, sumpah serapah keluar, mencaci maki perempuan ini karena sudah berzina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? "Halan ya Khalid." Sabar Khalid, santai Khalid. Kenapa? Innaha qad tabat. Perempuan ini dulu memang kotor, tapi sekarang dia sudah bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lau qusimat taubatuhu, kalau taubatnya kita bagikan kepada ahli Madinah, penduduk Madinah, lawasiat, semua dapat taubatnya. Ya Khalid bin Walid, wahai Khalid bin Walid, orang yang kau caci maki, orang yang kau hina, orang yang kau rendahkan di hadapanmu, innahal han fil jannah, sekarang dia sudah ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha yashrabu ma'ul jannah, dan dia sudah minum surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita tidak bisa menatap orang tua kita. Mudah-mudahan nanti kita berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala dan diterima segala amal ibadah kita tentunya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kita tazkiyah harta kita. Rasul mengingatkan kita, sayati ala ummati zaman, nanti ada zaman di mana orang kaya membawa sedekahnya, orang berkecukupan membawa infaknya, falam yajid ahadan, tapi enggak ada yang mau nerima. Bukan karena tidak ada orang fakir, bukan karena tidak ada orang miskin, akan tetapi mereka yang fakir, mereka yang miskin menyatakan, lau ji'ta bil amsi laqabiltuhu, kalau kau datangnya kemarin, aku pasti nerima infak dan sedekahmu. Fa'amal an, kalau sekarang fala hajatalahu, tidak ada lagi kita berhajat dengan hartamu. Hari ini semua senang, yang kaya, yang miskin, yang punya, yang kagak, yang di PHK, semua senang. Mau punya, mau kagak, ketika kita bertemu, mudah-mudahan kesenangan kita saat ini menghantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mudah-mudahan semua yang kita lakukan libtigha'i mardatillah, Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan kita semua dijaga kesehatan kita, bisa bertemu dengan Ramadan setelahnya, untuk kemudian mudah-mudahan Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil burril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر المجاهدين وإخواننا في فلسطين وانصر المجاهدين يا الله وإخواننا في غزة وانصر المجاهدين وإخواننا يا الله في أنحاء العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم نصرا مبينا اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا الله يا رب العالمين اللهم سهل أمورنا وأمور مسجدنا هذا يا الله مسجد جامع خير الهدى وقريتنا هذه يا الله joglo wa marya wa hauluha ma damatis samawati wal ardh Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura asatidatina wa umura masjidina hada ya Allah masjid jami' khairul huda wa qaryatina hadhihi ya Allah joglo wa marya wa hauluha ma damatis samawati wal ardh Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikas salihin Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mutatahhirin Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikas salihin Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal muttaqin Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin Allahumma ja'alna ya Allah minal aidin waj'alna minal faizin waj'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardurin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah